Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Arnisa dengan NIM C1C0224142. Di sini saya akan menjelaskan mengenai timbul dan hapusnya utang pajak di mata kuliah perpajakan 1. Yang pertama yaitu timbulnya utang pajak. Menurut ajaran formal, utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus, sehingga ajaran ini diterapkan pada sistem official assessment, di mana official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sedangkan menurut ajaran material, utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang, sehingga ajaran ini diterapkan pada sistem self-assessment, di mana self-assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, pada dasarnya utang pajak bisa terjadi karena dua faktor, yaitu yang pertama karena kondisi material. Untuk hal ini, utang bisa muncul karena adanya peraturan perundang-undangan. Contoh kondisi material yang bisa memicu adalah utang adalah pihak wajib pajak memperoleh hadiah undian, mendirikan suatu bangunan, melakukan kegiatan ekspor dan impor, sampai dengan mempunyai tanah ataupun bumi, serta bangunan yang mampu menghasilkan pendapatan. Yang kedua yaitu kondisi formal. Pada kondisi ini, utang pajak bisa terjadi karena pihak petugas pajak sudah mengeluarkan surat ketetapan. Jumlah nominal utang tersebut menganut pada kebijakan fiskal yang telah ditetapkan pada saat itu. Contoh dari kondisi formal yang mampu memicu utang adalah kasus pelunasan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kantor pelayanan pajak akan menerbitkan surat keterangan pajak yang berisi nominal pajak terutang di setiap tahunnya. Sebagai pihak yang mempunyai kewajiban dalam membayar pajak, sudah tidak perlu lagi menghitung pajak terutang. Anda wajib membayar pajak PBB dengan berdasarkan surat yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak atau KPP. Kedua yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak. Penanggung pajak adalah orang maupun badan yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran pajak, lalu pejabat adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengangkat serta memberhentikan jurusita pajak, dan jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang mencakup penagihan seketika dan sekaligus. Nah, jenis-jenis penagihan pajak terbagi menjadi 3, yaitu pasif, aktif, dan seketika. Yang pertama yaitu penagihan pasif. Untuk jenis penagihan pajak pasif atau DJP, menerbitkan surat tagihan pajak STP, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar, tambahan, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar dalam jenis ini. Fiskus hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang apabila dalam jarak 1 bulan sejak dikeluarkannya STP maupun surat sejenis lainnya, wajib pajak tidak membayar utang pajaknya, maka Fiskus akan menerapkan penagihan aktif. Yang kedua yaitu penagihan aktif, serta seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif jika tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, Fiskus dan jurusita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Dan yang ketiga adalah penagihan seketika. Penagihan seketika ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus maupun jurusita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan utang pajak dari segala jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak. Tujuan penagihan pajak seketika adalah guna mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih. Apabila saat penagihan seketika wajib pajak tidak membayar, maka jurusita pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo. Dan yang ketiga adalah hapusnya utang pajak. Ada 5 cara menghapus utang pajak. Yang pertama yaitu pembayaran. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini adalah berupa rupiah. Yang kedua yaitu kompensasi, dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga yaitu kadaluarsa. Kadaluarsa di sini adalah kadaluarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung saat tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, kadaluarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan teguran dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penangguhan. Kemudian yang keempat yaitu pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administrasi terkait utang pajak, tetapi utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Kelima adalah penghapusan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.